itu bagaimana kita menata situasi agar bisa terjadi di lingkungan belajar kita, yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Tetapi pada siang hari ini, dari 7 jurus itu, OJL yang harus kami kerjakan itu adalah kami memilih jurus, saya sendiri memilih jurus yang ke-6, yaitu bagaimana membangun kolaborasi antar tim. Dan Ibu Desi membawakan jurus yang ke-7, yaitu bagaimana menata. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan Ibu Elvin untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas berkatmu kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh kembali ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Kombel. Kami mohon penyertaanmu agar kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Elvin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak Ibu Guru semua, saya boleh menyapa Bapak Ibu Guru dengan Bapak Ibu Guru hebat. Boleh tidak? Boleh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Nanti sebentar bisa dijawab. Siang luar biasa. Bisa? Bisa. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Siang luar biasa. Sekali lagi kayaknya kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Siang luar biasa. Terima kasih. Baik, yang pertama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk berbagi praktik baik pada pelatihan sebagai Fasdas bulan September kemarin di Kupang. Yang berikut, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam Kombel pada siang hari ini. Sebelum kami berbagi praktik baik, saya mau menyampaikan dulu bahwa kami bukan mengetahui segalanya, tetapi di sini kami juga berbagi sesuai dengan apa yang kami peroleh pada kegiatan kemarin di bulan September, yaitu berkaitan dengan 7 jurus BK. Tetapi walaupun namanya 7 jurus BK, tetapi ini perlu untuk diketahui oleh semua Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru non BK pun harus perlu mengetahui 7 jurus ini. Jadi 7 jurus ini, yang pertama itu adalah jurus bagaimana kita mengenali potensi. Mengenali potensi ini kita akan melakukan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat anak. Yang kedua itu adalah jurus bagaimana kita mengelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh itu bagaimana kita menata situasi agar bisa terjadi di lingkungan belajar kita, yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Tetapi pada siang hari ini, dari 7 jurus itu, OJL yang harus kami kerjakan itu adalah kami memilih jurus, saya sendiri memilih jurus yang ke-6, yaitu bagaimana membangun kolaborasi antar tim. Dan Ibu Desi membawakan jurus yang ke-7, yaitu bagaimana menata
situasi di lingkungan sekolah agar bisa aman, nyaman, dan mengembirakan. Jadi itu informasi awal. Selanjutnya kita masuk pada materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana membangun kolaborasi. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan berbagi praktik baik bagaimana membangun kolaborasi. Di sini saya menggunakan pendekatan ARKA. Pendekatan ARKA ini ada 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama itu adalah aktivitas, tahapan yang kedua itu adalah refleksi, tahapan yang ketiga itu kita masuk pada konsep, dan nanti tahapan yang terakhir itu adalah aplikasi. Saya sudah sampaikan bahwa dalam menjalin kolaborasi ini saya menggunakan metode ARKA. Metode ARKA ini ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, dan juga sebentar ada aplikasi. Kita langsung saja pada kegiatan pertama, yaitu aktivitas. Di sini tujuannya itu bisa membangun kesadaran tentang pentingnya kolaborasi melalui pengalaman langsung. Jadi di sini saya sudah menyediakan aktivitas ini. Saya minta kita bisa membentuk kelompok kecil. Bisa ya? Bisa membentuk kelompok kecil. Di sebelah kanan saya ini bagi menjadi 2 kelompok, dan di sebelah kiri saya ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Di sini saya sudah sediakan kartu, kita ada permainan, tapi kartu ini bukan kita main pakai uang ya Bapak Ibu. Kelompok 4. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Tapi sepertinya di sini lebih banyak anggotanya. Bisa kami berbagi di sebelah supaya Sebelah sini 3, 4. Kelompok ini nih banyak. Apa ibu bapak? Biar deh bapak. Apa-apa lah semuanya. Pinjam dong. Ya depan tak. Baik Bapak Ibu, sudah terima kartunya tadi. Jadi aturannya itu adalah di sini di setiap kelompok itu tidak boleh ada pemimpin yang formal. Jadi semua anggota itu harus bisa berkontribusi. Yang berikut, tidak boleh mengambil bahan dari kelompok lain. Jadi masing-masing sudah saya bagikan kartu tadi. Silakan Bapak Ibu membangun menara setinggi-tingginya dari kartu tersebut. Nanti di sini saya sediakan double tip dan gunting. Bisa menggunakan alat bantu untuk membangun menara tersebut. Kita mau lihat siapa punya menara yang paling tinggi. Bebas, intinya tidak boleh mengambil barang dari kelompok lain. Terserah bagaimana, mungkin kita bisa di dalam kelompok itu berstrategi bagaimana untuk membangun sebuah menara yang tinggi. Kalau Bapak Ibu butuh alat bantu seperti selotip dengan gunting, ada, bisa menggunakan. Di dalam hitungan yang ketiga, semua aktivitas dilepaskan ya. Satu. Dua.
2,5, 3 sudah. 3. Oke. Itu mas pegang. Sekarang hitungan ketiga semua aktivitas dilepas. Baik, saya mau lihat dulu menara mana yang paling tinggi. Menara yang paling tinggi itu di kelompoknya Ibu Elvin. Hadiahnya kita kasih wow, boleh? Kasih B, kasih O, kasih W, wow, keren. Bisa? Bisa. Kita kasih B untuk kelompok menara yang paling tinggi. Kasih B, kasih O, kasih B, nah, kelompok yang menaranya paling rendah? Iya, kelompoknya Ibu masih foto. Ya, kelompoknya Pak Flori. Saya mau ke kelompok menara yang paling rendah dulu. Saya mau ke menara yang kelompoknya paling tinggi. Kira-kira strategi apa yang mereka lakukan sehingga menaranya bisa setinggi itu dan bisa bertahan? Tadi kita sudah masuk pada tahap aktivitas. Yang berikut, yang kedua ini kita masuk refleksi. Jadi masing-masing kelompok bisa mempresentasikan. Kita Angelus dulu. Ibu Loti bisa pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon curahkan rahmat kepada kami, supaya kami bersama selanjutnya di bawah peraturan kita mulia oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Selamat siang, terima kasih untuk Ibu Loti yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, jadi masing-masing kelompok saya minta mempertanggungjawabkan bagaimana komunikasi dan pembagian tugas berjalan di dalam kelompok sehingga menaranya itu bisa bertahan dan bisa setinggi itu. Terus apa peran yang diambil dari masing-masing anggota kelompok, misalnya siapa yang merencanakan, terus yang melaksanakan, atau mungkin ada yang sebagai pendengar. Dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan lebih baik agar atau untuk kolaborasi yang lebih efektif. Kita duluan ke menara yang paling tinggi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari hasil kerjasama kami tadi, pada dasarnya yang pertama sehingga dia berdiri kokoh begini dan kuat tidak goyang-goyang kiri kanan, yang pertama itu dasarnya.
dasarnya ini dasarnya sangat kuat, kemudian dia punya dasar ini rata-rata banyak, kartunya agak banyak. Ada ini kalau kami hitung tadi sekitar 15 kartu. Ini 33 ya. Kemudian dari situ kami mulai supaya dia tetap kokoh, alas dulu, kemudian kami mulai sambung ke atas. Sambung ke atas itu tinggal 22 sampai setinggi ini, dan dia tetap dalam posisi seperti ini karena memang dasarnya salah satu dari dasar. Oke, bagaimana pembagian tugas di dalam kelompok membangun menara tersebut sehingga menara itu bisa menjadi kuat? Mungkin siapa yang memberikan ide atau usul cara membangunnya seperti ini? Ya, kalau untuk ide dan ini kami kerjasama. Satunya di bagian ini untuk ini kasih lampu ini kartu, satunya untuk ini susun. Kemudian kami kerjasama, intinya kerjasama saja. Oke, baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk di kelompoknya IPS ini menurut mereka bahwa agar menaranya itu bisa berdiri tegak, tidak jatuh, yaitu yang paling pertama itu adalah dasar atau fondasinya. Fondasinya harus kuat, jadi mereka membuat fondasi itu dengan kartu yang lebih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ke kelompoknya Pak Glory. Baik, kami dalam penyusunan menara ini menghabiskan 32 kartu. 32 kartu, dan untuk setiap tingkatnya itu jumlahnya sama dengan dasar 4, alasnya 2 setiap tingkat. Setiap tingkat dengan jumlah yang sama. Kami tidak seperti kelompok lain dasarnya lebih besar, lebih baik. Kami dasarnya dengan tingkatnya itu sama. Yang penting diperhatikan adalah keseimbangan. Nah, jadi yang bisa kita berarti adalah jaga keseimbangan. Oke, baik, terima kasih. Artinya dari yang disampaikan oleh Pak Guru itu yang pertama pembagian tugas itu disesuaikan dengan porsi dan setiap ini anggota sehingga itu menjadi seimbang di dalam membangun sebuah menara ini. Kemudian yang kedua saling mendengarkan ini ide-ide dari ini ini misalnya kartunya harus dilipat, harus kita ini sama-sama untuk bekerja sama supaya menara itu bisa kuat. Oke, baik. Kita kasih salut dulu untuk kelompoknya Pak Glory. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, yang berikut kita ke kelompoknya Pak Yuven. Kelompok yang sudah terakhir, bersabar. Silakan. Tadi itu saya melihat sebentar ada sempat seru toh tadi. Apa yang mejanya? Mejanya ada lagi. Ya, oke, silakan. Menjelaskan kira-kira bagaimana kolaborasi atau kerjasama di dalam kelompok membangun menara sehingga dia bisa bertahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami ada 4 orang. Setelah kartu dibagi tadi, ide awal yang melipat dari Pak Yuven, kami dibagi tugas. Saya dengan Pak Fridus untuk melipat, Pak Yuven yang menyusun, Bapak ini yang menyarankan bentuknya. Jadi menyarankan bentuknya bagian bawah itu harus yang paling lebar, paling besar, semakin tinggi, semakin kecil jumlah kartu
semakin ke atas itu semakin sedikit. Jadi modelnya seperti kerucut. Nah, dia dasarnya agak besar, dia punya fondasi dasarnya kuat, sehingga semakin ke atas semakin kecil. Jadi kami buat seperti ini karena dia bisa menahan goncangan atau mungkin badai, dia tidak akan rubuh semudah yang dia rubuh. Jadi semakin tinggi semakin kecil, bagian bawahnya agak tebal dan lebar. Jadi dasarnya harus lebih besar. Maka bagian bawahnya lebih banyak. Semakin ke atas semakin berkurang. Itu sudah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih bawah untuk kelompoknya Bapak Oli. Kasih B, Kasih O, kasih B. Wow. Ya. Pak Agusmin bisa bergabung bersama kelompoknya Ibu Elvin. Ya, silakan kelompok terakhir dari kelompoknya Pak Ino. Arsiteknya ini siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari kelompok kami, tadi dalam membangun sebuah menara, dalam hal apapun, kami pikir yang paling utama itu fondasi. Tidak membangun sesuatu itu dari dasarnya itu kuat. Tadi memang awal itu kami memang kesulitan, tetapi setelah kami berdiskusi, temukan ide yang kami membangun dari bawah fondasi itu ada beberapa kartu, ada berapa? 8 ke 9. Itu menjadi dasar sehingga ketika kami bangun lantai yang kedua dia sudah kokoh. Lantai kedua, ada ketiga dan seterusnya itu jumlah dasarnya dengan bangunannya itu sama. Sehingga menurut kami dalam hal apapun dalam kehidupan ini yang menjadi dasar kita adalah fondasi. Termasuk kegiatan kita di sekolah, fondasi yang kuat untuk dapat memajukan sebuah negara. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk salut atau kasih bawah untuk kelompok terakhir nih? Tepuk salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Baik, terima kasih. Jadi dari aktivitas kita tadi, bagaimana kita membangun menara dari kartu ini adalah bagaimana cara kita bekerja sama dalam satu tim. Ya, toh Bapak Ibu? Ya. Nah, ketika ada kerjasama dalam sebuah tim, itu harus butuh fondasi atau dasar yang kuat. Yang pertama kita harus tentukan dulu tujuannya itu apa. Ya, dan seperti dari kelompoknya Bapak Olim tadi sudah menyampaikan bahwa kami membentuk menara itu dengan dasarnya itu adalah harus lebih besar, terus kartunya juga harus lebih banyak sehingga itu bisa menahan agar menara itu bisa kokoh, bisa berdiri sehingga biar ditiup angin pun dia tidak jatuh. Nah, kira-kira apa yang lebih baik dilakukan agar bisa terbentuk kolaborasi yang lebih baik lagi atau lebih efektif lagi ke depan? Misalnya dalam sebuah tim atau contoh kecil bahwa kita di lembaga ini agar apa yang menjadi tujuan kita bersama itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana kolaborasi yang lebih bagus atau lebih efektif? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau dari saya di dalam tim bisa saling mendengarkan, saling menghargai, bisa mengambil keputusan bersama. Ya, jadi menurut Pak Rusmin tadi bahwa di dalam membangun kolaborasi ini agar sebuah rencana atau apa yang menjadi tujuan bersama itu bisa berjalan, bisa dilaksanakan dengan baik, yang paling pertama itu adalah kita harus saling mendengarkan. Jadi kalau satunya sudah mulai punya ada ide seperti ini, berarti kita harus bisa saling mendengarkan, jangan ego. Kalau kita ego di dalam tim berarti pekerjaan yang semudah apapun tidak akan bisa diselesaikan. Selain itu, selain saling mendengarkan,
Apalagi tadi Saling bagus? menghargai. Saling menghargai ya. Jadi ada ide-ide dari setiap anggota kelompok itu atau dari setiap tim itu harus kita bisa mendengarkan, kita bisa menghargai. Setelah itu kita bisa tentukan kira-kira ide yang disampaikan ini pas atau tidak. Kalau memang ini menjadi kendala, apa yang harus kita perbaiki nanti. Oke, ini bagian refleksi. Yang berikut kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu konsep. Kita lihat yang pertama itu kolaborasi. Kolaborasi ini kita sudah tahu bahwa kolaborasi itu adalah proses kerjasama. Proses kerjasama antara dua individu atau lebih, baik dalam tim maupun lintas kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas tadi, ide atau juga sumber daya. Jadi tadi itu kan saya perhatikan setiap kelompok ada yang kasih ide, oh ini harus dilengkung sehingga dia bisa kuat. Ini harus didobel kartunya sehingga dia bisa kuat. Ya, jadi ide-ide itu harus bisa didengarkan oleh anggota dia atau orang lain atau anggota lain dan harus saling menghargai. Jadi kolaborasi ini dia melibatkan komunikasi yang terbuka seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusmi. Bahwa kalau ada ide atau segala hal yang mau kita sampaikan, kita harus terbuka untuk menyampaikan. Jangan nanti kita omongnya di belakang-belakang. Itu sebenarnya saya maunya seperti ini. Akhirnya itu gagal karena tidak ikut sepunya ide. Tapi kita tidak saling terbuka di dalam anggota tim. Harus saling terbuka. Selain saling terbuka, kita juga harus saling percaya. Kalau kita satu anggota kelompok atau satu tim sudah dikasih tugas masing-masing, kita harus percaya bahwa dia pasti bisa melakukan. Ketika mengalami kendala, jangan lupa untuk kita saling terbuka. Ya, selain saling percaya, harus ada penghargaan terhadap setiap kontribusi dari setiap anggota kelompok. Jadi apapun yang apapun masukan atau yang diberikan oleh setiap anggota kelompok itu harus kita bisa menghargai. Yang berikut kita lihat bagaimana manfaat kolaborasi ini bagi tim. Manfaat yang pertama itu adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi kolaborasi itu dia menggabungkan beragam perspektif, pengalaman, dan ide dari setiap anggota kelompok. Jadi kalau hanya kita sendiri saja yang kasih ide, belum tentu menara ini dia bisa setinggi itu toh. Tetapi harus membutuhkan masukan dari berbagai anggota tim. Saya di sini saya ambil contoh bahwa dalam ini orang bahasa Inggris yang lebih tahu cara bacanya bagaimana. Dalam brainstorming atau curah pendapat ini, ide dari satu anggota itu dapat memicu ide baru dari anggota lain. Ya, jadi ini seperti tadi yang kita dalam anggota kelompok itu ada yang memberikan ide itu, akhirnya muncul ide baru bahwa kalau tidak salah saya dengar di kelompoknya Bapak Olim tadi bahwa ini fondasinya ini harus lebih lebar sehingga dia bisa lebih tinggi nanti ke atasnya. Yang berikut, mempercepat penyelesaian tugas. Jadi kalau ada seberat apapun tugas itu, kalau kita kolaborasi atau kerjasama dalam tim, pasti diselesaikan dengan mudah. Jadi berdasarkan pembagian peran dan keahlian kita masing-masing, pasti pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang berikut bisa meningkatkan kualitas hasil. Jadi dari kolaborasi ini dia bisa memungkinkan tim untuk saling mengoreksi dan memberikan masukan. Sehingga akhirnya itu bisa lebih terarah, berkualitas dan sesuai dengan tujuan kita semua. Yang berikut membangun hubungan dan kepercayaan tadi. Jadi kalau kita sudah bentuk tim, berarti kita harus percaya terhadap anggota lain. Jangan juga dalam tim kita hanya mau menguji dia punya keahlian. Saya kasih dia tugas, dia bisa atau tidak? Tidak boleh. Kalau seperti itu, saya yakin pasti pekerjaan yang semudah apapun tidak akan bisa. Yang ada hanya ada punya konflik. Yang berikut meningkatkan keterampilan individu. Jadi dari kolaborasi ini bisa memberikan kesempatan untuk kita belajar dari keahlian atau pengalaman dari anggota lain. Saya kasih contoh mungkin
saya juga tidak tahu bagaimana cara membangun menaranya ini. Mungkin pemahaman saya bahwa membangun menara palingan hanya bentuk segitiga seperti ini. Akhirnya dari ide saya itu menara itu tidak bisa tinggi, tapi ketika saya diberi masukan oleh kelompok atau oleh anggota lain, akhirnya dari ide-ide itu kami bisa membangun menara yang lebih tinggi lagi. Begitupun dalam hal pekerjaan. Yang berikut, dari kerjasama tadi bisa mengurangi beban kerja individu. Jadi dengan kerjasama tadi bisa mengurangi pekerjaan bagi setiap individu. Contohnya dalam organisasi, acara beban kerja bisa dibagi sehingga tidak ada satu orang yang merasa kewalahan. Contoh kecil seperti kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Porseni. Kalau kita hanya memberikan tugas itu kepada guru musik dan guru olahraga, pasti belum tentu kegiatan Porseni itu dia bisa berjalan dengan baik dan kita bisa meraih juara satu umum. Tapi semua itu karena kolaborasi kita semua Bapak Ibu guru di Spendo ini. Yang berikut, dari kolaborasi itu bisa menciptakan rasa kepemilikan bersama. Jadi kolaborasi ini membuat setiap anggota itu dia merasa bahwa bisa berkontribusi pada keberhasilan tim, meningkatkan motivasi dan semangat. Yang berikut kita lihat prinsip kolaborasi yang efektif. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa prinsipnya itu adalah yang pertama kita harus bangun kepercayaan. Membangun rasa saling percaya antara anggota tim. Kalau sudah dikasih tugas, kita percaya bahwa dia pasti bisa. Yang kedua, harus ada komunikasi yang terbuka, bisa mendengarkan aktif, dan bisa menyampaikan ide-ide dengan jelas. Kalau punya ide, sampaikan terbuka di antara kita Bapak Ibu guru atau di antara tim. Jangan kita menyampaikannya di belakang, atau nanti setelah terjadi dulu baru kita menyampaikan. Itu tidak ada gunanya. Yang ketiga, tujuan bersama. Kita harus tentukan dulu kira-kira yang kita mau buat ini tujuan untuk bersama itu apa. Memastikan bahwa semua anggota tim itu harus memiliki visi yang sama. Yang keempat, kita juga bisa membagi peran, memanfaatkan kekuatan individu untuk mendukung tim. Setiap kita ini, saya contoh kalau di kita Spendo ini ada 24 orang, Bapak Ibu guru maupun pegawai. Nah dari 24 orang ini kita semua tuh memiliki keahlian masing-masing. Manfaatkan kita punya keahlian itu untuk membangun kita punya lembaga. Dan yang terakhir, menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik, yaitu mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini sedikit penjelasan atau konsep tentang kolaborasi. Kita masuk pada tahap yang berikut, yaitu adalah aplikasi. Dari aplikasi ini diharapkan bahwa kita bisa menerapkan bagaimana berkolaborasi di dalam tim. Jadi di sini kembali lagi kepada kelompok kecil tadi, setiap kelompok harus menentukan tujuan bersama. Terus kita buat rencana kegiatan dengan langkah-langkah kolaboratif tadi. Jadi langkah-langkah kolaboratif tadi kan kita harus percaya, harus ada saling percaya di antara tim, terus harus bangun komunikasi yang terbuka, tujuan bersama, pembagian peran, dan menyelesaikan konflik. Jadi di sini bagaimana kita mengaplikasikan dalam kita punya kehidupan setiap hari, ataukah bisa juga di lembaga kita ini. Bisa tidak? Kita tentukan dulu kira-kira rencana kegiatan apa yang mau kita buat. Kalau saya sedang memikirkan bulan November ini, kita sudah merencanakan bahwa untuk kegiatan pentas seni itu, bagaimana Bapak Ibu, jadi atau tidak? Atau itu hanya sekedar contoh saja, misalnya
kita mau merencanakan untuk melakukan kegiatan pentas seni, entah itu nanti terjadi atau tidak dalam pelaksanaannya, tetapi pada siang hari ini saya meminta untuk kita bisa berbagi bagaimana kita membuat rencana untuk membuat pentas seni di sekolah kita ini dengan menentukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif tadi. Masing-masing kelompok. Sudah. Kalau sudah, mungkin kita bisa dengar masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kolaborasinya. Nanti setelah itu saya akhiri kegiatan ini, makan dulu, makan siang dulu, baru kita setelah makan siang lanjut lagi dengan materi berikutnya, yaitu apa tadi? Menata situasi. Bisa ya? Ya, Bu. Mulai dari kelompok. Kelompok sini sudah? Belum? Dalam konsep. Oke, baik, ini kita mulai dari kelompoknya Pak Rusmin. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tujuan perencanaan kami rencanakan di sini tentang pentas seni yang dilakukan di sekolah. Tujuannya kami merumuskan tujuan dari kami punya kelompok, yaitu siswa mampu mengekspresikan bakat dan minat. Nah, di dalam mewujudkan tujuan ini kami ada beberapa rancangan dalam kelompok kami. Yang pertama itu mengadakan rapat bersama dengan siswa dan guru untuk memperoleh ide atau gagasan yang ide atau gagasan yang merujuk pada tujuan serta menentukan tempat kegiatan yang merujuk pada ide atau gagasan supaya bisa menentukan tempat kegiatan. Yang kedua, menentukan jenis dalam rapat tadi. Yang kedua, menentukan jenis acara yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, setelah menentukan jenis acara yang akan dilaksanakan, menentukan bersama guru dan siswa kira-kira acara apa yang akan dilaksanakan atau akan dipentaskan. Terus yang ketiga, membentuk panitia yang melibatkan semua warga sekolah. Membentuk panitia yang melibatkan semua warga sekolah, siswa, guru, komite. Yang keempat, membahas kebutuhan dan membahas kebutuhan seperti dana dalam mengurus kegiatan. Yang kelima, membagi peran dalam menangani acara yang akan dipentaskan. Setiap acara yang sudah direncanakan, nanti berbagi peran dari setiap mata acara. Yang keenam, melakukan koordinasi dalam setiap seksi tentang kesiapan setiap proses latihan. Koordinasi dalam proses itu masih ada koordinasi lagi dari setiap seksi tentang kesiapan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dalam menentukan persiapan pementasan, terutama tentang persiapan. Dievaluasi dulu kira-kira acara mana yang sudah siap, yang belum siap, kira-kira sudah mantap atau belum, sehingga dievaluasi. Yang kedelapan, melakukan gladi pemantapan. Setelah melakukan gladi pemantapan, yang kesembilan kami mengadakan rapat kembali, rapat persiapan. Di rapat persiapan itu untuk persiapan pentas. Rapat persiapan pentas itu
rapat pemasakan dalam persiapan pentas itu bisa lihat kembali apa yang sudah mantap, kira-kira yang dibutuhkan itu bisa dimantapkan. Yang ke-10 melakukan pentas. Nah, setelah melakukan pentas, yang terakhir itu melakukan evaluasi akhir. Evaluasi akhir setelah kegiatan evaluasi itu melihat kembali kekurangan atau yang perlu ditingkatkan sehingga bisa menjadi kesiapan lebih mantap untuk kegiatan selanjutnya. Oke. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf karena penyampaiannya mungkin terbata-bata karena kan tulis buru-buru dari huruf dan tidak jelas juga. Terima kasih kembali. Oke, baik, terima kasih kepada kelompoknya Pak Rusmin. Mari kita beri applaus dulu untuk kelompok ini. Selanjutnya kepada kelompoknya Pak Fridu, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok kami. Jadi kami membahas persiapan kegiatan Natal dan Tahun Baru bersama tahun 2019. Tujuan satu, sebagai untuk bersyukur atas kelahiran Sang Juru Selamat dan kebahagiaan menyambut tahun yang baru. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan antara warga sekolah. Berarti di sini bapak sekolah, bapak ibu guru, juga ketua pengurus komite dengan siswa-siswi. Rancangan kegiatan, pembentukan panitia pelaksana. Yang kedua, menyusun estimasi anggaran. Yang ketiga, membagi peran sesuai dengan seksi yang telah ditentukan. Yang keempat, pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan di sekolah pada bulan Januari tahun 2026. Dan peserta kegiatan terdiri dari warga sekolah, komite, dan undangan lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1. Doa bersama, misa. Makan bersama. 3. Tukaran kado bakut ibu guru. 4. Salaman Natal dan Tahun Baru. 5. Jai bersama. Dan yang kegiatan yang terakhir adalah evaluasi, membahas kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari segala kekurangan, kelebihan, dan perbaikan-perbaikan untuk tahapan atau kegiatan selanjutnya. Terima kasih, waktu kembali. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok Pak Fridus. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok Pak Fridus. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok Ibu Rini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Tujuan dari kelompok kami ini, kami mengambil tentang meningkatkan minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan bulan bahasa. Selanjutnya rencana yang pertamanya itu tentu kita ada rapat dewan guru, rapat persiapan. Terus yang kedua itu jenis kegiatan apa yang akan dilombakan. Di sini jenis kegiatannya itu seperti cerdas cermat, olahraga, kesenian. Yang berikut pelaksanaan itu pasti di bulan November. Yang berikut kepanitiaan, ya tentunya melibatkan guru, OSIS, masyarakat, komite. Yang berikut rancangan biaya itu diambil dari komite ataupun BOS. Dan yang terakhir itu evaluasi kegiatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompoknya Ibu Rini. Mari kita beri aplaus kepada kelompok Ibu Rini. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompoknya Ibu Loti. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini di kelompok kami akan melakukan kegiatan menentukan tujuan. Kegiatan kami itu kegiatan bulan bahasa. Tujuan utama itu dan tujuan bersama itu meningkatkan minat dan bakat serta kreativitas murid di SMP Negeri 2 Soa melalui kegiatan bulan bahasa. Dalam kegiatan ini ada langkah-langkahnya. Kami memilih 3 langkah. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam langkah yang pertama ini, dalam kegiatan perencanaan ini
berkolaborasi bersama rekan guru, komite, dan murid untuk menyusun rencana kegiatan. Dalam rencana ini misalnya konsep kegiatan seperti apa, waktu, tempat, dan lain-lain. Terus yang kedua, langkah-langkah yang kedua ini pelaksanaan. Setelah kami melakukan kolaborasi untuk merencanakan dan melakukan pelaksanaan, yaitu dengan pembagian tugas yang efisien bagi murid berdasarkan minat masing-masing anggota, agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan ini bulan bahasa. Terus setelah kegiatan pelaksanaan ini terakhir ditutup dengan evaluasi. Ini berkolaborasi bersama rekan-rekan guru dan komite mengevaluasi semua rencana kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompoknya kami. Ya, Bapak Ibu, jadi terima kasih setiap kelompok sudah memberikan kontribusi. Inti dari kegiatan kolaborasi kita ini adalah dalam kegiatan kolaborasi itu tentu yang harus kita lalui itu adalah 3 tahap. Yang pertama, pasti perencanaan, apa yang mau kita rencanakan. Nah, dalam perencanaan itu kita harus menentukan tujuannya itu apa. Setelah itu kita masuk pada pelaksanaan atau actionnya. Setelah pelaksanaan, tahap yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini kita mengevaluasi apa yang menjadi kendala-kendala kita pada kegiatan pelaksanaan. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir dari materi ini, di sini saya sudah sediakan kertas manila. Tadi isolasinya tidak kuat dan dia terlepas. Saya bagikan stick notesnya ini ke setiap Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa menuliskan kira-kira komitmen pribadi untuk meningkatkan kolaborasi di kehidupan nyata, terutama dalam lembaga kita ini. Saya akan lebih apa? 2. Di story terpaksa hapus. Sudah. Sudah. Yang belum campur. Semua sudah. Oke, baik, saya membacakan ya. Saya membacakan dulu beberapa komitmen ini. Komitmen saya untuk meningkatkan kolaborasi pada SMP Dosoa, yaitu dengan bekerja sama, disiplin, datang sekolah tepat waktu, disiplin masuk kelas. Terus ada juga komitmen melakukan kolaborasi dalam kehidupan nyata, yaitu saling mendengarkan, mau menerima masukan, bersedia bekerja sama, berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai karakter anak sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh percaya diri. Ya, saya akan selalu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dan peserta didik serta warga sekolah lainnya dengan lebih terbuka dan saling mendengarkan.
Oke, baik Bapak Ibu, saya mengharapkan apa yang sudah menjadi komitmen kita ini untuk membangun kolaborasi itu harapan saya supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan nyata kita. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Suaranya sepertinya semakin lemah. Sudah Hafal. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk ikut kita mendengarkan berbagai praktik baik ini. Minta maaf mungkin apa yang kami berikan ini tidak sesuai dengan harapan, tetapi ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kalau memang ada yang Bapak Ibu guru tahu, marilah kita saling berbagi. Oke, hanya itu saja. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya kita break sebentar ya. Kita break sebentar untuk makan siang dulu, setelah itu baru kita lanjut dengan doa. Lanjut dengan ini materi berikutnya. Baik, satu orang mungkin pimpin dulu kita dalam doa untuk makan siang. Ibu Mena. Ibu Mena. Terima kasih dan kesejahteraan hati untuk berdoa. Yang melambangkan Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas perlindungan penyertaan-Mu pada kami selama kegiatan Kamel ini yang disampaikan oleh rekan kami, ibu kami. Kegiatan kami sudah berjalan setengah, sekarang kami sudah lapar, kami mau makan. Berkatilah makanan yang akan kami makan ini agar berguna bagi kegiatan kami selanjutnya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa.